Mustari. Guys, di situ aja. Yang peliput yang bisa bikin ganteng yang mana ya? Semua ganteng dan. Terus rekan staf minta tolong ke belakang rekan Kuarta, pastikan yang disorot Pak Kapolres ini alatnya hidup. Banyak, makannya banyak. Makan banyak sih dijemur. Iya. Ini kalau ini Polda nih, ramuan nih. Berkah dan berkah. Nggak ada linknya gua cari lu. Lewat Cipondong ya aja. Ngancem terus nih dan nih. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media, pada hari ini langsung saja kita melaksanakan ekspos atau press release kasus 365/1/2, di mana kejadiannya terjadi pada tanggal 8, namun baru dilaporkan sekitar 5 hari kemudian. Kronologinya adalah pada hari H dan jam J tersebut, korban baru tiba dari penerbangan Jayapura menuju Jakarta Soekarno-Hatta. Korban keluar dari Terminal 2F, kemudian korban atas nama Mustari didekati oleh seseorang dengan modus operandi bertanya hendak kemana. Dijawab dengan polos oleh korban hendak ke Serang. Jawaban tersebut jadi makanan bagi seseorang ini bahwa dia juga hendak ke Serang. Nah, kemudian dari sana yang bersangkutan bersama dengan korban, tersangka ini dengan korban mengajak ke suatu tempat untuk menunggu kendaraan. Hingga dari sana setelah menunggu kendaraan hadir, pada saat kendaraan tiba dan korban beserta tersangka satu ini masuk ke dalam mobil, di dalam mobil ini sudah ada 3 orang yang mengaku selaku penumpang yang hendak tujuan yang sama pula ke Serang. Kemudian dari sana dalam perjalanan masih di wilayah hukum Tangerang, kendaraan diarahkan kepada tempat perhentian dengan alasan hendak membeli minuman untuk menghindarkan dari mabuk perjalanan ataupun keluhan lainnya. Ketika tersangka yang membeli minuman ini naik kembali ke mobil, ditawarkan kepada korban. Kemudian korban tanpa rasa curiga meminum minuman tersebut. Ternyata setelah diminum, korban merasa pusing dan kemudian pingsan. Dari sana korban sudah tidak sadarkan diri. Setelah tersadarkan diri, yang bersangkutan tidak tahu tepatnya di mana, namun berdasarkan laporan dari yang menemukan korban, yaitu seorang tukang ojek, korban ditemukan berada di daerah Lebak Bulus. Korban diturunkan atau dibuang oleh para pelaku yang jumlahnya 4 orang ini di Lebak Bulus. Setelah pulih dari ketidaksadarannya, korban baru melaporkan ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta sekitar 5 hari kemudian. Kemudian korban juga melaporkan bahwa korban berangkat dari Jayapura dengan berbekal uang 17 juta, kemudian 1 laptop, kemudian ada 6 handphone yang akan dia berikan kepada saudara-saudara atau keluarganya, kemudian 1 handphone juga yang beliau korban miliki, sehingga total ada sekitar 7 handphone, 1 laptop dan uang 17 juta. Setelah dilaporkan, tim dari tim Garuda Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta melakukan penyelidikan ya, dengan mengumpulkan barang bukti, saksi-saksi yang sekiranya dapat untuk mengungkap. Dan benar bahwa tidak beberapa lama tim Garuda Satreskrim berhasil mengungkap kasus tersebut dengan peran masing-masing. Tersangka 1 sebagai pencari korban, kemudian juga selaku yang meracik minuman. Tersangka ini
tersangka 1 selaku yang meracik minuman. Kemudian tersangka 2 perannya yaitu selaku yang mengendarai mobil. Kemudian tersangka 3 kebetulan tidak ada di sini, sedang dilakukan tindakan medis, yang berperan sebagai memperdaya korban untuk pura-pura masuk angin tadi ketika di mobil, sehingga mobil berhenti, kemudian masuk lagi ke mobil, baru kemudian diserahkan minuman. Sedangkan tersangka 4, nah ini tersangka 4 ini tugasnya adalah menyewa kendaraan, kemudian kendaraan itu setelah disewa, plat nomornya sedikit dirubah. Kalau dari ada angka 6 itu dirubah menjadi 0. Dia menggunakan spidol hitam dan Pepsodent atau pasta gigi. Kemudian 3 huruf di belakangnya ada huruf K. Nah, huruf K ini dihitamkan di ujung kaki atau tangannya huruf K ini sehingga menjadi huruf I. Ini tugas daripada tersangka 4. Nah, ini rekan-rekan media. Kemudian berdasarkan informasi lainnya bahwa mereka sepanjang dari bulan April atau masa pandemi sampai dengan kemarin terungkap dan tertangkap, mereka sudah melakukan sebanyak 5 kali dengan modus operandi yang sama. Namun dari 5 kali tersebut 1 kali gagal. 1 kali gagal ini karena korban tahu berdasarkan pembicaraan mungkin di mobil bahwa calon korban daripada tersangka ini adalah anggota TNI, sehingga mereka mengurungkan niatnya. Berarti dari kurun waktu April sampai dengan bulan Agustus ini mereka sudah 5 kali bermain, kemudian 1 kali gagal, berarti 4 kali mereka berhasil membuat orang lain pingsan, kemudian dibuang dan diambil harta milik korban. Kemudian kami himbau untuk korban lainnya agar segera melapor ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian rekan-rekan, sebagai catatan bahwa di antara mereka ini ada yang sarjana, lulusan S1 sarjana, strata gelar akademisnya yaitu sarjana teknik pertanian, ya. Dan tidak lagi mereka ini masih meninggalkan uang yang mereka ambil untuk korban diselipkan di kantongnya, itu sekitar 100-200 ribu diberikan kepada korban, mungkin untuk korban bisa menghubungi keluarga atau menjemput yang korban tersebut. Kemudian dari keempat tersangka ini, pelaku 1 dan 2 adalah residivis, berarti yang bersangkutan pelaku 1 dan 2 ini atau tersangka 1 dan 2 ini biasa bermain demikian dan pernah dihukum untuk kasus yang sama. Otaknya berarti. Ya. Demikian rekan-rekan singkat dari saya, nanti pendalaman lebih lanjut silakan rekan-rekan tanyakan kepada Pak Kasat. Saya akhiri dan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.